Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama tiga bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan tiga capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya, calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan
kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya, Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Kiki tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik.
Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo, ya baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekemo-pekemo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin emo-pekemo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini.
dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu, tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada 3 paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan.
siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik.
yang tiga hal tadi itu, Baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, komitmen. dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada Baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih, Mbak Gigi. Terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya
tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya
yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya, lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo, jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini
dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Hmm. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi
kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya
tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik. ya 3 hal tadi itu, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata
kacamata pengamat politik. Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. ya, Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya. calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena Ya. resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya.
dari porosnya Pak Prabowo yang Baik. melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini?
Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo, ya baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gege. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya. satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk Baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga
tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Hmm. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya, sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya.
pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik, salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. baik, Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. baik, Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, komitmen, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan.
5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi, malah mundur kita, mundur gitu dalam kualitas demokrasi kita, sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu.
Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing 2 kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik, atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang
dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya. lintas partai. Lah di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kutu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita
ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Nah, ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan
visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah
menunjukkan gitu ya arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal, Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik. yang 3 hal tadi itu, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya,
tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebetulnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya?
Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik, Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya, Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. ya, Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. ya, Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. ya, Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. oke, Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh baik, pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya, lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana?
Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya itu. baik. Baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Nah, kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu.
Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya? Sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya
oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik, salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. baik, Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. baik, Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang kalau dimundurkan lagi
lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik, baik. Terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya.
menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing 2 kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal
eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultur meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya
pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, ya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya.
Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya Ya. pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Kiki, yaitu
political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu, menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik. yang 3 hal tadi itu, Baik. menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam suatu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi, dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang
dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang
mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya, Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. ya, Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Kiki tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada
pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini, Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya
sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya, Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik, bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya Baik. dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya
dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh, karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif, apa yang terjadi? Maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya, pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, yang 3 hal tadi itu, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi, dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya, luar biasa sekali Ibu.
Sehat Ya, selalu dan sampai ya, jumpa di lain kesempatan, Ibu. terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya, calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya
biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses.
Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya, lintas partai. Lah di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak.
Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Nah, ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat, menotis nih soal posisi duduk nih, baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk, Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Iya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi, Anies ini ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya.
Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah, fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional, di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu, bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya, terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment dan law enforcement.
Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu, menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya? Apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya.
apa adanya, mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu
jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya, kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya, Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. ya, Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya,
pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini, Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya
sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu, tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang akan seperti apa, hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu, betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya, hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair, dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya, terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya
levelnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu, menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik. yang 3 hal tadi itu, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali itu sudah naik kelas, konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi, malah mundur gitu dalam kualitas demokrasi kita, sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi, dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur.
Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak
cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses.
Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya, lintas partai. Lah di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo, jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak.
Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Nah, ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat, menotis nih soal posisi duduk nih, baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk, Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, Iya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Iya, ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, iya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Iya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi, Anies ini ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya.
kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah, fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional, di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu, bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya, terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu, bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement.
Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, ya 3 hal tadi itu. baik, Menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, komitmen, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya.
apa adanya, mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu
jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya, kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya, Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. ya, Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya,
pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini, Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya?
sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan
diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh, karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif, apa yang terjadi? Maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya, pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, komitmen, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu.
Sehat Ya, selalu dan sampai ya, jumpa di lain kesempatan, Ibu. terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya
biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses.
Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang Baca Pres diundang oleh Presiden, Baca Wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo, jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu, karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak
kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Nah, ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat, menotis nih soal posisi duduk nih, baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk, Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, Iya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Iya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Iya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Iya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi, Anies ini ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya.
kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah, fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement.
Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya,
tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya?
Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana?
Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, apa calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya. satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk Baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik. itu. Baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Ya. ya.
Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Betul. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya.
pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik, salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. baik, Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. baik, Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah baik, ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya baik, pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya komitmen, dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan.
5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi, malah mundur gitu dalam kualitas demokrasi kita, sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi, dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu.
Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik, atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya, dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi, perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Lah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang
dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Kiki tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekemo-pekemo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin emo pekemo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Nah, kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral,
tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu.
Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah, fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional, di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu, bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya, terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya Ya. pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini
betul-betul berkomitmen tinggi, gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal, Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas, kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya, konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin, mereka itu menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya,
tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya?
Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti bacawa pres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, bacawa pres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana?
Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gege. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Nah, kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu.
Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya? Sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita
mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik, salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. baik, Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. baik, Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang
kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini. Menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat selalu dan sampai Ya, jumpa di lain kesempatan, Ibu. terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya.
menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing 2 kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebetulnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya
peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya, lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak.
Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Nah, ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat, menotis nih soal posisi duduk nih, baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk, Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Iya, ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, iya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Iya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi, Anies ini ya, Bu, ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya.
Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu, bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment dan law enforcement.
Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, ya 3 hal tadi itu. baik, Menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya.
apa adanya, mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu
jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya, kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya, Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. ya, Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu ininya konstitusi itu legal binding kan gitu, jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada
wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu, karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini, Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak?
Katakan Anies nggak mau, gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut
mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh, karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif, apa yang terjadi? Maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya, pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang.
Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar 3 baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara 3 baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan,
yang tertinggal masing-masing 2 kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebetulnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya.
cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini?
Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu.
Di level nasional, di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu, bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya, terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya konteks yang melihat kekinian ini
serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, ya tiga hal tadi itu. baik, Menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat, tapi juga kontroversi tadi itu
melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu.
Ya. mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya. enggak satu paket kan gitu. Iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Iya. calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya Ya. satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk Baik. kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya Baik. itu. Baik.
Untuk, pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat, menotis nih soal posisi duduk nih, baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk, Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya. rambut putih kan waktu itu ya. Iya, betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen. Lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara
apa ya, hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik, bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang kan di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas baik, Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan baik, bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Intoleransi dan sebagainya, bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, nggak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah, fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional, di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu. Bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya Ya. pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi.
Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, eh, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada apa praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal, Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, apa hari ini. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus.
Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama tiga bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan tiga capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam
mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik, atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya, dari porosnya Pak Prabowo yang Baik. melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya, Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu, Ya. mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar.
Jadi Baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekemo-pekemo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin emo pekemo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini.
dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu, tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada 3 paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya, sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan.
siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon, gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan, gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu, menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka, gitu ya, ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik.
yang tiga hal tadi itu, Baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen. law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada Baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Kiki, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. ya, Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya. calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya
tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya
yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya, lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo, jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini
dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen. Lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi
kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya
tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya, konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya, budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin, mereka itu menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi, dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus.
Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama tiga bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan tiga capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. ya, Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya. calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam
mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik, atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu, karena Ya. resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya, dari porosnya Pak Prabowo yang Baik. melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu, Ya. mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang langgar.
Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekemo-pekemo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin emo pekemo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini.
dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada 3 paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya, berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar 2 paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti.
Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik.
yang tiga hal tadi itu, Baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, komitmen. dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada Baik, komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret, gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi-kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya
tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya
yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu loncat, meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang langgar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo, jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu, karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini
dijamin netralitasnya, kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya, menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya. Kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi
kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya
tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. Tiga hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini itu. Hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik. Berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang tiga hal tadi itu, baik. menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan Komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus.
Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama tiga bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan tiga capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebetulnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam
mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik, atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang Baik. melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi, sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu, karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu, Ya. mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah establis itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar.
Jadi Baik, pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya, Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. ya, Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itulah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara, ya kalau menurut saya bukan secara implisit, tapi secara eksplisit, rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini.
dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan Baik. bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti.
Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini, tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini, ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik.
yang tiga hal tadi itu, Baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan komitmen. law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada Baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang keenam, Mbak. Ya, Keenam, bukan pertama, keenam. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya, ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih, Mbak Gigi. Terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya
tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya, bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini, kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu, meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Iya, Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada Ya. kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya
yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Gigi tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan birokrasi ini
dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Lah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada tiga paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo, akan seperti apa? Iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya. Karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya posisi Anies ini ya Bu ya. Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies.
kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu, komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini hancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu ya, bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. itu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik. salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. Baik. Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. Baik. Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah Baik. ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau Baik. sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya Ya. pilpres. Nah, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Nah, kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara Baik. Baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya
tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya. ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya, tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya arah itu, arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal, Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. Hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya, dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Gitu. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu, baik. menunjukkan political will-nya, menunjukkan political komitmennya, dan Komitmen, law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada baik. komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya, Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah, ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali Ibu. Sehat Ya, selalu dan sampai ya. jumpa di lain kesempatan Ibu. Terima kasih Mbak Gigi, terima kasih. Selamat Baik, siang. selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta.
Kira-kira apa makna pertemuan tiga capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies. Bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan tiga baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Ya, Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan ya. calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Ya. Nah, ini yang mungkin gitu ya, dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang apa ya, memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Baik. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan apa ya, disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu, seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya, menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam apa ya, kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena Ya. resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan
baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang Baik. melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan-perdebatan diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya, ya, Bu ya? iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang 3 baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya, gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada ya, kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Ya. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Ya. Mengubah gitu ya, peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Ya. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya, usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Oke. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan, dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif gitu Ya. ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting gitu ya yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan Ya. cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan Ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik. karena ada yang dilanggar. Jadi Baik. pemilu ini Mbak Kiki tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak Baik. peraturan dan etika bahkan. Gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu.
Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo, ya baca pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya. Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekewo-pekewo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Ya, mungkin ewo pekewo. Jadi maka dilimpahkan kepada Wakil Presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, Ya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya ya. satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk Baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik. itu. Baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan, birokrasi ini dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong belak-belakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Nah, kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi. Sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit Ya, rambut putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen, lalu belok dan mendukung Pak Prabowo dalam hal ini. Dan bahkan tidak tanggung-tanggung, tidak hanya Pak Prabowo, tapi memberikan anaknya untuk menjadi baca pres gitu kan. Nah itu menurut saya sangat serius sekali gitu. Dalam duduk ya, saya tidak ahli ini ya menerjemahkan duduk orang gitu. Tapi paling kurang menunjukkan bahwa sebetulnya sebelah kanannya orang yang pernah dekat dengan dirinya, sebelah kirinya
calon yang didukung sebetulnya. Tapi nggak bisa lah kita mengatakan bahwa dukungan itu kepada 3 paslon itu sulit untuk kita terima secara logika, secara rasional gitu. Karena bagaimanapun juga tidak jadi presiden pun akan mendukung luar biasa anaknya, kan itu wajar kan gitu Ya. ya. Tapi yang dipersoalkan masyarakat kan bukan mendukung anaknya atau tidak, tapi mekanisme proses pendukungan itu yang dianggap tidak tepat kan gitu. Itu yang disayangkan sebetulnya. Nah, sementara mungkin bagi Pak Jokowi, Mas Ganjar ini masa lalu, masa lalunya gitu ya. Jadi masa yang akan datang itu adalah miliknya Pak Prabowo dan Gibran ini. Sementara Anies diposisikan ya memang berhadapan, Ya. berhadapan. Gitu. Jadi Anies hadir ini sebetulnya menggenapkan saja sebagai apa ya sosok yang bisa memberikan balance gitu ya dalam pertemuan itu. Kita bisa bayangkan kalau yang datang hanya Mas Ganjar saja dengan Pak Prabowo akan seperti apa, iya nggak? Ya. Katakan Anies nggak mau gitu ya, karena merasalah dirinya selama ini kan sudah dikatakan sendiri bahwa akan dijegal, di macam-macam sebagainya kan gitu. Maka bisa saja yang bersangkutan nggak mau datang kan gitu. Tapi datang ternyata. Bisa dibayangkan kalau tidak datang. Akan seperti apa hanya Mas Ganjar dan Prabowo saja gitu. Betapa kikuknya kan gitu ya. Jadi menurut saya ya Mas Anies itu sudah menyelamatkan pertemuan itu sebetulnya. Kalau secara apa ya hubungan antar manusia lah gitu. Sementara yang pekewo-pekewo ini kan antara dua gitu kan. Lah, saya melihat itu sebetulnya. Jadi peran Mas Anies itu hanya untuk bagaimana bisa pertemuan itu bisa lebih cair gitu. Tidak sangat pekewo kan gitu. Berarti seperti pencair suasana ya, posisi Anies ini ya Bu ya? Iya, iya. Jadi Baik. bisa saja kalau lainnya itu nggak mau datang di situ. Tapi bagus dia masih mau datang gitu. Jadi kelihatan sekali sebetulnya tidak ada barrier dengan Mas Ganjar, Anies. Kelihatan sekali gitu. Dan Mas Baik. Ganjar juga merasa tidak ada barrier gitu. Komunikasinya oke-oke saja gitu. Dan bahkan gitu saling menyumonggokan kan gitu. Itu cair dan pertemuan terakhir juga tinggal berdua kan gitu. Nah ini menunjukkan bahwa kalaupun kompetisi kontestasi antar dua paslon ini adalah hanya akan mengkompetisikan visi programnya saja sebetulnya. Mereka akan kontestasi betul di apa program masing-masing itu. Itu bagus Baik. sekali. Jadi tidak ada lagi intoleransi dan sebagainya. Bumbu-bumbu seperti itu udah kuno banget lah, tidak laku gitu ya. Lah, ini yang harus dijaga sebetulnya. Kita terus terang kalau saya belum percaya betul ya bahwa birokrasi kita itu akan sungguh-sungguh netral gitu. Karena sudah punya sejarah panjang dan sejarahnya itu pahit sekali, birokrasi senantiasa digunakan gitu ya dalam pemilu kita, dalam pilkada kita dari waktu ke waktu. Di daerah itu kita tahu birokrasi ini ancur banget gitu. Karena terkotak-kotak dia. Jadi birokrasinya terkotak-kotak karena terintrusi, diintervensi oleh kekuatan politik. Ya dijadikan macam-macam lah fasilitasnya, PNS-nya gitu ya. Kalau tidak dinonjolkan itu PNS kan gitu. Di level nasional di pemilu yang lalu-lalu juga kita menyaksikan gitu bagaimana kementerian tertentu, lembaga tertentu gitu ya terkait itu sangat apa adanya terang-terangan menyampaikan dukungannya kepada calon presiden kan Ya. gitu. Lah, yang akan datang tidak sepatutnya. Birokrasi dilibat-libatkan dalam politik praktis seperti ini. Karena kita rugi nanti. Birokrasi memang harus menjadi rodanya pembangunan. Siapapun yang menjadi presiden, di situ sebetulnya birokrasi bekerja secara efektif dan profesional. Jadi efektif, efisien, dan profesional seperti itu. Jadi Baik. bukan karena pemilu lalu birokrasinya ini diacak-acak terus kan gitu. Ya. Nah, kita harapkan memang
ada komitmen yang tinggi dari Pak Jokowi kali ini untuk bagaimana mengantarkan pemilu 2024 itu sukses, berhasil gitu ya. Jadi karena presiden-presiden sebelumnya itu kalau kita lihat khusus pasca ini ya, pasca Orde Baru gitu ya. Pemilu pertama tahun 99 seperti apa gitu ya. Dari Gus Dur ke Bu Megawati, dari Bu Megawati ke Pak SBY gitu ya, dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Kita mencatat dengan baik gitu ya. Birokrasi ini diperlakukan apa sebetulnya oleh masing-masing presiden ini. Kita mencatat. Kebetulan Baik, salah satu dari penelitian saya dan bahkan disertasi saya juga menyentuh tentang birokrasi dan politik ini. baik, Meskipun sebetulnya saya juga bicara tentang otonomi daerah gitu. baik, Jadi agak familiar lah sedikit saya tentang bagaimana pengalaman pahit birokrasi kita yang senantiasa diletakkan sangat tidak layak gitu ya dalam positioningnya, peran pentingnya dalam politik itu. Nah baik, ini yang harusnya memang sekarang ini civil society kita ini hand in hand untuk ikut mengawal gitu ya pemilu kita 2024 itu agar tidak disimpangkan sangat jauh karena kita khawatir nanti gitu ya kalau disimpangkan sangat jauh pemilunya distortif apa yang terjadi maka akan terjadi sengketa pemilu. Kalau baik, sudah parah sengketanya akan terjadi konflik gitu ya pilpres. Ya, konflik pilpres ini kalau tidak dikelola dengan baik maka akan terjadi kerusuhan. Kita kalau mengalami kerusuhan yang sangat serius, maka yang terjadi kita akan setback sebagai negara baik, baik. bangsa, baik secara ekonomi maupun secara demokrasi. Baik, terakhir Bu Siti, tadi kan Jokowi ingin memberi pesan lewat pertemuan ini agar tidak ada ketegangan di tengah publik soal Pilpres 2024 ini tentunya berkaitan dengan agar tidak terjadinya kerusuhan yang tadi Ibu sempat bilang tadi. Dengan pertemuan ini, seberapa yakin Ibu upaya itu bisa meredam tensi politik yang tinggi di publik saat ini? Iya, kayaknya tidak bisa ya, hanya pertemuan seperti itu lalu menjamin bahwa sampai coblosan Februari 2024 itu tidak akan ada praktek-praktek yang kotor gitu ya, praktek-praktek yang negatif, yang menyimpangkan gitu. Bahkan tidak ada hoax gitu, tidak Ya, ada fitnah atau tidak ada kampanye hitam gitu kan. Tidak ada sama sekali jaminan itu sebetulnya. Tidak ada. Kecuali gitu ya, kecuali ada satu, bukan tutur kata lagi, satu kebijakan yang sangat gamblang dari pemerintah menunjukkan gitu ya, arah itu. Arah itu. Jadi menunjukkan bahwa kebijakan ini betul-betul berkomitmen tinggi gitu ya. Tidak hanya political will, tapi juga political commitment dan law enforcement. 3 hal Mbak Gigi, yaitu political will, political commitment, dan law enforcement. Itu yang harus ditunjukkan oleh Pak Jokowi untuk memastikan dan menjamin bahwa pemilu itu sungguh-sungguh diharapkan sukses, berhasil dan membuat Indonesia naik kelas kan itu. Kalau tidak, menurut saya ya basa-basi aja apa yang dilakukan kemarin itu, hari ini. hari ini. Ya. Jadi saya belum sampai pada kesimpulan bahwa ini bisa menjamin, sama sekali tidak. Itu hanya very temporary dan merespon gitu ya. Konteks yang melihat kekinian ini serius sekali, apalagi dia disurati oleh para budayawan gitu ya. Budayawannya langsung podcast yang sungguh sangat prihatin mereka itu. Menulis podcast dan sebagainya, menyurati secara terbuka gitu ya ke presiden. Nah, ini yang kegundahan yang luar biasa dari tentunya para tokoh-tokoh ya dari berbagai bidang ilmu gitu, latar belakang yang menunjukkan bahwa memang Indonesia sedang sangat tidak baik-baik saja. Baik, berarti yang dibutuhkan untuk meredam ketegangan atau tensi politik di publik saat ini bukan pertemuan ya Bu ya, menurut Ibu justru malah kebijakan ya Bu ya? Iya, Baik, yang 3 hal tadi itu baik, menunjukkan political will-nya, menunjukkan political
komitmennya dan law enforcement. Jadi ada penegakan hukum, ada komitmen yang tinggi di situ, gitu loh. Jadi bukan basa-basi, bukan sekedar politik pencitraan, bukan. Kita sudah capek dengan politik pencitraan itu. Kita ingin sesuatu yang real, konkret, gitu. Karena pemilu kita ini pemilu yang ke-6, Mbak. Ya. Ke-6, bukan pertama, ke-6. Hitungan dalam satu teori demokrasi, hitungan pemilu 2 kali, itu sudah naik kelas. Konsolidasi demokrasi. Indonesia tidak, stagnan. 5 kali pemilu yang lalu itu stagnasi. Malah mundur kita, mundur gitu. Dalam kualitas demokrasi kita. Sehingga indeks demokrasi kita itu turun. Nah ini yang kita tidak kehendaki untuk pemilu yang akan datang. Kalau dimundurkan lagi, lalu kita seolah-olah tidak percaya lagi pada demokrasi dengan rekrutmen mekanisme proses yang ditunjukkan saat ini, menurut saya ini kita akan betul-betul jadi bangsa yang mundur. Jadi peradaban yang ingin kita bangun melalui demokrasi itu gagal. Baik. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Zuhro atas waktunya dan pandangannya luar biasa sekali, Ibu. Sehat selalu dan sampai jumpa di lain kesempatan, Ibu. Terima kasih, Mbak Kiki. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan terus informasi terupdate lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners. Halo Tribuners, kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Hari ini, Senin 30 Oktober 2023 siang, Presiden Joko Widodo makan siang bersama 3 bakal calon presiden atau capres di Pilpres 2024, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Makan siang tersebut digelar di salah satu ruangan di Istana Merdeka, Jakarta. Kira-kira apa makna pertemuan 3 capres dan Jokowi ini dilihat dari kacamata pengamat politik? Saat ini kita akan berdiskusi dengan Ibu Siti Zuhro. Halo, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak, kabarnya apa kabar juga? Alhamdulillah. Baik, Ibu Siti, memaknai pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga capres yaitu Prabowo, Ganjar, dan Anies, bagaimana tanggapan Bu Siti nih? Iya, tentang pertemuan yang baru berlangsung ya, dengan melibatkan 3 baca pres pemilu 2024, kalau menurut saya ya bagus-bagus saja ya, dalam arti memang tensi politik yang tinggi seperti ini gitu ya. Tensi yang tinggi ini kan bukan karena kompetisi kontestasi yang biasa, tapi karena ada kompetisi kontestasi yang dinilai gitu ya oleh publik, khususnya publik akademis ya. Publik akademis itu melihat bagaimana keputusan MK yang seperti itu gitu ya. Dan di internal MK-nya juga seru gitu ya. Apa adanya mereka membuka ke publik. Lah ini yang menimbulkan keresahan masyarakat. Apalagi itu langsung terkait dengan paslon gitu ya, dengan calon ya, khususnya calon wakil presiden yang notabene adalah memang putranya Pak Presiden Jokowi kan gitu. Nah, ini akhirnya menimbulkan kontroversi tidak hanya di tengah masyarakat tapi juga kontroversi tadi itu melibatkan partai yang saling berhadapan tentunya. Nah, ini yang mungkin gitu dipahami dengan seksama oleh Pak Jokowi sehingga maka dilakukanlah undangan kepada ketiga-tiganya. Tapi meskipun undangan ketiga-tiganya seperti itu, tentu kita juga menyaksikan ya sisi positifnya, oke, gitu ya. Paling kurang memberikan relief, sedikit relief gitu. Tapi kan tidak bisa lepas dari ada motif-motif atau mungkin latar belakang politik karena memang ini tahun politik kan gitu ya. Nah, latar belakang politik tadi ya tentunya tidak sekedar menurunkan
disharmoni di tengah masyarakat atau memberikan solusi gitu ya supaya tidak terlalu tegang, ada cooling down sedikit kan gitu. Tapi juga kita melihat gitu ya bagaimana tidak cairnya sebetulnya. Jadi meskipun dicair-cairkan gitu antar tiga baca pres ini kelihatan sebetulnya ewo pekewo di antara mereka itu kelihatan. Dalam hal ini kelihatannya jadi Anies ada di tengah gitu seperti itu. Nah, tentu bagi kubu Anies bisa diterjemahkan lain gitu ya. Bisa jadi seperti itu, maka juga harus ada pemahaman dari baca pres Anies dalam hal ini. Nah, bagi Mas Ganjar tentunya ini juga bukan hal yang mudah gitu ya menghadiri undangan yang seperti itu meskipun saya yakin yang bersangkutan sangat legowo untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang di antara tiga baca pres kita menyaksikan ada semacam kekakuan gitu ya, tidak cair gitu ya dalam arti yang sebenarnya. Mungkin antara Mas Ganjar dan Mas Anies kelihatannya biasa saja gitu ya, tidak ada ketegangan. Tapi kita menyaksikan mungkin seperti pulang saja gitu kan, yang tertinggal masing-masing dua kan gitu. Itu menunjukkan memang cair, relatif cair mereka berdua. Itu yang kita lihat ya. Lalu apa maknanya? Maknanya ya tadi itu sebenarnya bagaimana upaya atau ikhtiar dari Pak Jokowi dalam hal ini untuk memberikan gitu ya clue atau katakan tanda kepada publik luas, pada masyarakat Indonesia bahwa sebetulnya kompetisi kontestasi ini berlangsung oke. Jadi tidak ada semacam mungkin tensi tinggi politik yang cenderung akan mengarah ke yang negatif kan gitu. Semacam mungkin bisa konflik, bisa ketegangan yang berakhir dengan konflik atau bahkan kalau terjadi yang seru lagi itu karena mungkin public distrust yang tinggi kepada pemerintah, maka akan terjadi kerusuhan gitu karena resistensi dari masyarakat luas terhadap keputusan-keputusan yang diambil belakangan ini terkait dengan baca wapres gitu ya dari porosnya Pak Prabowo yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, yang melibatkan keluarganya Pak Jokowi sehingga muncul argumentasi perdebatan, diskusi di tengah masyarakat mengenai dinasti politik. Itu salah satu contohnya, Mbak Kiki. Baik, berarti itu pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini ya, Bu ya? Bagaimana? Berarti yang tadi itu adalah pesan yang ingin disampaikan Presiden Jokowi lewat pertemuan ini Iya. ya, Bu ya? Iya, kita bisa maknai itu. Tidak mungkin ujuk-ujuk mengundang tiga baca pres gitu. Paling biasanya yang diundang hanya Pak Prabowo kan gitu ya. Baik. Tapi kali ini yang diundang adalah Mas Ganjar dan Mas Anies. Ada apa Ya. gerangan? Tentu ini untuk meredam kemungkinan kecenderungan eskalasi politik yang mulai tinggi kan gitu. Sebetulnya kompetisi kontestasi itu jamak saja ya, dalam pemilu itu selalu ada kompetisi gitu ya, ada kontestasi seperti itu karena tidak mungkin pemilu tanpa kompetisi itu. Ya. Jadi jamak saja. Tapi kalau pemilunya memang diikuti tahapan-tahapannya itu benar gitu ya. Jadi kompetisinya lain gitu ya. Kompetisinya mungkin beradu argumentasi, beradu misi, visi dan program, siapa yang bisa menunjukkan programnya yang oke, itu biasa kompetisi. Tapi ini karena ada aturan yang dilanggar, aturan yang mendadak di tengah jalan diciptakan kan gitu. Mengubah gitu ya peraturan yang sebetulnya sudah disepakati ketika sebelum pemilu. Tapi ketika tahapan pemilu, maka berulang kali kita menyaksikan apapun itu di judicial review kan gitu. Nah, kali ini kita menyaksikan gitu ya usulan judicial review yang bukan sebetulnya menjadi otoritasnya dari Mahkamah Konstitusi. Nah, itu yang dipersoalkan oleh rakyat luas gitu ya. Mengapa Mahkamah Konstitusi harus menetapkan hal atau urusan gitu ya
yang bukan otoritasnya, itu yang dipersoalkan oleh para pakar hukum, termasuk bahkan oleh Pak Menko Polhukam, itu kan. Dan pakar-pakar hukum dari berbagai kampus gitu ya, menyampaikan hal yang sama itu. Nah, tapi ini yang terjadi. Lalu kesimpulannya bahwa kalau sudah seperti itu biasanya keputusan Mahkamah Konstitusi itu legal binding kan gitu. Jadi absah dan harus dilaksanakan. Nah, itu yang menimbulkan resistensi sebetulnya. Karena apa? Dianggap tidak benar. Nah, itu yang harus memang dikelola dengan baik oleh Baik. pemerintah. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini melaksanakan sistem presidensial. Beliau ini punya otoritas tertinggi dalam hal eksekutif. Jadi kekuasaannya itu besar sekali untuk hal-hal yang berurusan dengan eksekutif, gitu Ya, ya. Nah, dalam konteks itu maka memang seharusnya peran penting, gitu ya, yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi dan dilaksanakan oleh Pak Jokowi adalah memang memastikan, menjamin bahwa semua tahapan pemilu sampai akhir itu sukses. Jadi bukan ya, cawe-cawenya untuk paslon-paslon, bukan seperti itu. Kalaupun cawe-cawe paslon seperti Partai Demokrat di Amerika, yang demokrasinya sudah established itu memang bisa dilakukan, tapi memang khusus untuk internal partainya, bukan ya. lintas partai. Nah, di Indonesia ini agak aneh gitu ya. Cawe-cawe tapi lintas partai gitu. Maka ini yang menimbulkan silang sengkarut tentunya gitu ya. Karena lalu ada kader yang kultu meloncat begitu saja di tengah-tengah tahapan pemilu yang sedang kita langkahi atau sedang kita laksanakan ini. Itu aja sebetulnya. Jadi kita sudah tahu sekarang mengapa ada ketegangan politik yang mendadak eskalasinya agak tinggi kan gitu. Nah, Baik, karena ada yang dilanggar. Jadi baik, pemilu ini Mbak Kiki tidak boleh menjadi pemilu yang distortif, pemilu yang melanggar banyak baik. peraturan dan etika bahkan gitu. Ya, baik. Tadi Ibu sempat menyebut bahwa pertemuan ini untuk meredam ketegangan di tengah masyarakat soal bacawa pres ini ya Bu ya, yang disebut menyeberang gitu dari partainya gitu. Nah, tapi ini yang diundang hanya capresnya aja nih Bu. Kenapa Presiden Jokowi tidak mengundang para cawapresnya yang notabene mungkin disebut oleh Ibu tadi yang menjadi cikal bakal dari ketegangan di masyarakat di tahun politik ini? Iya, tadi kita sudah mendengarkan juga ya dari pernyataan Mas Ganjar Pranowo ya, Baca Pres Ganjar Pranowo yang mengatakan bahwa nanti baca Wapres akan diundang oleh Wakil Presiden RI kan gitu. Jadi Ya. yang baca pres diundang oleh Presiden, baca Wapres diundang Jadi diundang terpisah oleh ya Bu ya? Wakil Presiden. Bagaimana? Ya, jadi terpisah, tidak capres dengan cawapresnya, tapi masing-masing capres dulu, lalu cawapres, begitu ya Bu ya? Ya, kelihatannya memang kontekstual Mbak Gigi. Publik pasti bertanya gitu, mengapa Iya, enggak satu paket kan gitu. iya, Oh ya, ya mungkin ada ketidak apa ya, pekemo-pekemo kan gitu ya. Ketika harus mengundang, lalu yang datang salah satu bacawa presnya adalah anaknya sendiri kan gitu. Mungkin emo pekemo. Jadi maka dilimpahkan kepada wakil presiden untuk mengundang saja para bacawa pres. Jadi memang agak aneh gitu. Karena dalam konstitusi kita itu paslonnya itu adalah capres dan wakil ya, iya, calon wakil presiden. Jadi baca pres dan bakal wakil calon presiden kan gitu. Mestinya iya, satu paket, duit tunggal kan gitu. Tapi kali ini dipisah-pisah gitu ya. Untuk baik, kebutuhan kontekstual tentunya ini, menurut saya baik, itu. baik. Untuk pertemuan ini Bu, apakah ini merupakan bentuk Jokowi memberi pesan kepada publik bahwa dirinya ini netral dengan Pilpres 2024 nanti? Ya, itu yang diucapkan ya. Jadi yang diucapkan akan netral dan itu yang dikejar tentunya oleh baca pres yang merasa khawatir sekali gitu ya dalam hal ini atas nama mungkin pertemuan-pertemuan para baca pres ini dengan masyarakat luas yang mengatakan tolong aparat negara gitu kan birokrasi ini
dijamin netralitasnya. Kan itu yang diminta gitu. Ya. Ya tentunya karena apa? Karena salah satu pasangan calon kental dengan gitu istana. Ya. Lah, istana ini artinya kan eksekutif. Nah, kalau kita ngomong blak-blakan aja kalau menurut saya, nggak usah dipelipirkan. Kan itu yang disampaikan kemarin, lalu ya memang ada kepentingan seperti itu, kebutuhan seperti itu yang disampaikan agar nanti dalam pemilu gitu ya, birokrasi kita, aparat negara kita, ASN kita, PNS juga Indonesia ini juga harusnya profesional. Jadi netral, tidak lalu menjadi tim sukses tertentu atau menjadi gitu ya apa ya istilahnya pendukung gitu ya. Lah kalau sudah seperti itu maka birokrasi kita akan rusak. Kalau menjadi tentunya ditarik-tarik ke politik praktis seperti itu. Lah ini yang dimintakan untuk diberikan jaminan sebetulnya dari baca pres yang disampaikan oleh dalam pertemuan dengan media segera setelah selesai dengan Pak Jokowi itu adalah disampaikan oleh Mas Anies dan digarisbawahi tentunya oleh Mas Ganjar dalam hal ini. Jadi menurut saya itu penting sekali gitu. Baik. Tadi Bu Siti juga sempat menotis nih soal posisi duduk nih baca pres dengan Presiden Jokowi. Dari posisi duduk Prabowo dan Ganjar ini kan di sebelah kiri dan kanan Jokowi, sementara Anies menghadap Jokowi. Apa makna yang Ibu tangkap dari posisi duduk ini? Iya, sebetulnya dalam hati kecilnya masih melihat Mas Ganjar pernah didukung secara ya kalau menurut saya bukan secara implisit tapi secara eksplisit rambut Ya, putih kan waktu itu ya. iya betul. Dan memang mendapatkan endorsement yang sangat luar biasa gitu. Meskipun dalam perjalanannya lalu belok gitu ya, tanpa memberikan sen. Lalu belok